Iya, Buat alhamdulillah. aku mainan-mainan masak-masakan aja ya, Bun. Oke, buat mainan masak-masakan ya. Dari Cinangka gurunya sudah ada. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ganti-ganti Pindah terus rumah ya. 3 kali nih, Bu. Pindah kontrakan 3 kali nih, Bu. Iya, kontraktor ya. Apaan ya? Iya, Bu. Ya, Ustazah. Ustazah Eti dari Cinangka belum ya? Saya sudah hadir ya, Ustazah Ais. Iya, siap. Sudah terlihat. Nanti nih angkot 3 lebarnya. kali. Nanti angkot 3 kali. Iya. Iya, iya. Afwan Jidan. Bu Nurul belum hadir. Sudah, tadi sudah ada beliau. Mungkin sedang ke belakang dulu. Oh iya, Sawangan sudah ada ya, Ustazah Eti sudah ada. Guru-gurunya yang belum hadir boleh dicolek dulu. Seperti biasa yang tidak ada uzur syar'i, videonya tetap dinyalakan ya. Nanti sound-nya di-mute dulu saat Ustazah Nurul menyampaikan materi. Jamnya tidak. Bentar ya, saya sambil confirm ke Ustazah Nurul. Sambil menunggu, bisa dipimpin yel-yel dulu. Mungkin Ustazah siapa yang bawa acara tadi? Saya belum hafal. Siapa Ustazah namanya? Wani. Ke mute lagi. Suaranya mute. Iya, Ustazah. Ana Wani, Ustazah. Wani, Ustazah Wani ya? Iya, Ustazah. Oh, Ustazah Nurul sudah ada, alhamdulillah. Udah ada Ustazah Nurul. Iya, sudah. Kepada Ustazah Nurul kami persilakan dengan segala hormat. Ya. Ais baca WA ya. Tuh, yang mau ditayangkan Afwan baru. Ya, baik. Itu mana yang Tulis sama kegiatannya. Itu bukan itu di situ nanti Bunda terdiri lagi di kertas kamu. sudah bisa dimulai ya? Iya, Ustazah sudah dimulai tadi. Sudah bisa. Sembari proses ditayangin ya, Ais. Baik Ustazah, lagi proses dulu. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya kita masih diizinkan oleh Allah untuk mengupgrade diri. Ilmu itu salah satu cara yang wajib kita tempuh agar hati kita selalu sehat. Karena sumber dari kebaikan kepribadian itu adalah hati yang sehat. Jadi, kalau kita senantiasa menambah ilmu, ya, menambah ilmu dalam keseharian kita, insya Allah kepribadian kita akan kian membaik. Semuanya Bu Nurul berharap angkat pulpennya, ya semuanya, semua angkat pulpennya, angkat buku tulisnya, ya. Siapkan pikiran dan hati untuk menerima cahaya dari Allah. Al-ilmu nur. Nurullah la yahdi ilal ma'as. Cahaya Allah, ilmu itu adalah cahaya yang datangnya dari Allah. Ya. Cahaya Allah tidak Allah kasihkan kepada orang yang berbuat maksiat. Nah, nanti dalam kajian kita kali ini adalah bagaimana efektivitas ya memprogram pemikiran dengan Al-Qur'an. Dengan kondisi seperti apa agar ya pemrograman kita itu efektif terjadi betul-betul 100% Al-Qur'an bisa diinstalkan dalam diri kita. Di antaranya adalah dalam posisi khusyuk. Jadi, kalau thalabul ilmi sudah tidak mengerjakan kegiatan lain lagi, tidak konsentrasinya tidak pecah, ya sudah pada satu titik, yaitu membuka hati menyambut hidayah Allah yang akan kita usahakan pada pagi menjelang siang hari ini. Sudah bisa ditampilkan materinya? Iya, Ustazah. Ya, udah ya. Nah, hari ini kita akan membahas ya tentang berpikir positif ya dan terapi melepaskan mental block. Nah, menggunakan Al-Qur'an. Jadi nanti endingnya adalah visi kita kan mencetak ulama besar. Ulama itu siapa? Ulama itu adalah orang yang menguasai Al-Qur'an ya wasunnah, menguasai ilmu-ilmu sains. Orang yang menguasai ilmu, mengamalkan dan mendakwahkannya. Nah, artinya kita ya bagaimana agar kita mampu memprogramkan Al-Qur'an itu ke dalam benak kita. Bagaimana kita akan mampu memprogramkan Al-Qur'an pada benak siswa kalau kita sendiri tidak membenakkan, tidak mampu memprogram pemikiran kita? Ya enggak? Nah, kita akan bisa melatih anak untuk berjalan kalau kita sudah berpengalaman melatih anak berjalan. Ya enggak? Ustazah
baru masuk mengajar guru TK. Sebelumnya mengajar di SMP atau SMA. Atau baru lulus perguruan tinggi tarbiyah, PAI. Nggak pernah megang anak TK. Tiba-tiba masuk ke playgroup. Ustazah suruh ngajarin anak-anak huruf A, B, C, dan D. Puyeng nggak? Puyeng, karena nggak kegambar. Ustazah disuruh anak diminta kepala sekolah untuk mengajar membaca. Sementara selama ini ustazah mengajar siswa-siswa yang sudah bisa membaca. Ya kan? Karena belum ada pengalaman, maka agak bingung. Nah, untuk itu ya kita melatih diri, memprogram diri dengan Al-Qur'an. Nanti terasa betul bagaimana caranya memprogram diri kita. Keberhasilan kita memprogram diri kita dengan Al-Qur'an itulah kemudian kita praktekkan memprogram ke siswa-siswa. Paham ya targetnya ya? Paham nggak? Iya, Ya. Ustazah. Pada kajian saya yang lalu, saya sudah menjelaskan. Setiap ada masalah dari anak, itu kita jangan berpikir kesalahan itu datangnya dari anak yang salah. Kesalahan itu sebagai orang tua ketika anak salah, maka kita berpikir adalah kitalah orang yang pertama ikut andil kesalahan anak. Paham ya? Nah, sekarang kita pegang kelas nih. Ternyata orang tua, anak-anak itu ada yang trouble. Kita jangan terlalu cepat. Oh ini orang tua ini begini. Guru kan selalu gitu ya. Oh ibunya ini begini, ibunya ini begini. Oh anak ini begini, anak ini begini. Yakinlah ustazah, permasalahan-permasalahan di kelas itu adalah cermin diri kita. Paham ya? Adalah cermin dari diri kita. Tingkat keberhasilan anak-anak di kelas itu cerminan dari gurunya. Kalau mayoritas anak di kelas itu bermasalah, itu cerminan dari gurunya. Artinya ada yang salah dengan gurunya. Ya. Allah firman dalam Al-Qur'an, "Ma asobaka min hasanatin", ya. Apa saja yang menimpa kamu kebaikan, ya, faminallah, maka itu datangnya dari Allah. Wa ma asobaka min sayyi'atin famin anfusih. Kalau ada keburukan yang menimpa, maka itu datangnya dari dirinya sendiri. Dari diri manusia. Berarti kalau kita guru, ya, kalau kelas kita nggak bagus, orang tuanya nggak bagus, siswanya nggak bagus, itu ada peran dari kita. Ya, ada peran dari diri kita. Ya. Contohnya, misalnya orang tua itu masih banyak orang tua yang bermasalah. Coba kita introspeksi diri. Apakah kita sudah punya komunikasi yang baik terhadap orang tua tersebut? Ya kan? Nah, dari komunikasi aja, apakah kita sudah berkomunikasi yang baik dengan orang tua? Apakah komunikasi kita menjawab permasalahan yang ada? Apakah kita bisa mengkomunikasikan apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Ya, apa yang harus dilakukan oleh anaknya? Ya,
Atau memang tidak ada komunikasi. Komunikasinya misalnya hanya by telepon. Ya, kalau by telepon bisa menyentuh hati enggak? Ya enggak ya. Nah, enggak. Misalnya. Terus kita butuh apa? Oh, butuh misalnya video call. Hatta memang kalau dia bermasalah, ada enggak misalnya sampai bertemu tatap muka, ya, pendampingan, ya, atau pendampingan anak yang bermasalah. Sampai begitu enggak? Oh, ternyata belum. Nah, atau dari metode kita, ya nanti akan dilihat. Anak itu akan menangkap, ya, itu bukan dari materi yang bagus saja, tetapi anak itu bisa menangkap dengan cara yang bagus. Apalagi kan kita sekarang ini kan online. Apakah video kita sudah interaktif, sudah menarik, bahasanya menarik, ya, visualnya bagus, ya. Nah, itu semua menjadi evaluasi. Terus kita pengen anak-anak itu misalnya sholat tahajud semua. Apakah kita sudah dawam tahajudnya? Ya kan? Kita pengen anak-anak itu rutin murojaah. Apa kita sudah rutin murojaah? Kita pengen misalnya anak-anak itu dawam duha. Apa kita sudah dawam duhanya? Mungkin kendala di anak itu karena gurunya yang punya maksiat. Ya. Nah, ada peran kita di sana, peran kesalahan guru di sana. Nah, hari ini kita akan mencoba, ya, bagaimana kita mampu memprogram Al-Quran di dalam diri kita. Nanti keberhasilan kita itulah yang akan kita terapkan ke siswa-siswa kita. Ya. Nah, jadi nanti jangan sampai kabura maqtan indallah, ya, besar sekali dosa bagi orang, ya, di sisi Allah. Siapa? Ngomong aja tapi tidak melakukannya. Ya, next. Ya. Nah, Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, sebaik-baik bentuk. Ini bisa nggak jajar ke sini? Ya, jadi manusia itu sempurna, Allah ciptakan. Sempurna dengan bentuk tubuhnya, sempurna dengan Allah kasih akal, kasih kemampuan untuk berpikir. Ya. Nah, cuman sayang Allah kasih manusia sempurna dengan akal yang dia punya. Namun banyak sekali nanti manusia tidak menggunakan tidak menggunakan proses berpikirnya. Di dalam apa tidak menggunakan proses berpikirnya? Dalam memenuhi potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Nah, nanti ini coba kepala sekolah dicek kembali pemahaman potensi ini sudah dipahami apa belum. Nanti Ustazah Nurul akan kirimkan kembali videonya, wajib didengar. Ya, karena kalau nggak paham ini nggak lanjut, nggak connect materi ini. Ya, nah, manusia Allah kasih proses berpikir, ya kan? Kasih proses berpikir. Apabila kebutuhan hidup atau naluri tidak dipenuhi dengan proses berpikir, maka nanti manusia posisinya akan lebih rendah daripada hewan. Ya. Nah, contohnya misalnya pemenuhan kebutuhan hidup, ya. Dorongan untuk buang air kecil. Kalau tidak dipenuhi dengan proses berpikir, kencing sembarangan, kencing pohon, kencing di misalnya di tengah jalan, BAB di tengah jalan, kayak hewan enggak? Kayak hewan. Ya.
Misalnya naluri ada 3, naluri bako. Kapan tersinggung mukul, nyangkrem, ya kan nyambak. Jadi kayak hewan nggak dia? Kayak hewan. Ada naluri nau, kapan ada dorongan, orang di jalan dicium, dipeluk, kayak kucing. Kadang kita sholat aja kapan dia mau kawin, iya nggak? Nah, manusia lagi di tempat nunggu bis, kawin. Nah, itu sifatnya sudah seperti hewan kalau tidak menggunakan proses berpikir. Demikian juga tidak menggunakan ruhaniyahnya. Nah, pada kesempatan ini Bu Nurul ya fokus kepada bagaimana pemenuhan kebutuhan hidup dan naluri melalui proses berpikir. Lebih kepada pengenalan proses berpikir itu sendiri. Jadi Ustazah harus sudah kegambar tuh ya bagaimana pemenuhan kebutuhan hidup dan naluri ya agar tingkahnya seperti manusia, yaitu melalui proses berpikir. Next. Kalau manusia menggunakan akalnya, maka dia sempurna, bagus fisiknya, elok sikapnya. Ya. Tetapi kalau tidak menggunakan akalnya untuk berpikir, ya. Nah, dia dikatakan dalam Al-Qur'an bisa seperti kera. Tuh, Bu, bayangin coba kalau muka ibu-ibu kayak gitu, mau nggak? Nggak mau ya. Nah, sering-seringlah ngebayangin muka monyet. Kenapa? Bayangin muka monyet. Di dalam Al-Qur'an itu, kalau Ana tidak mikir dengan Al-Qur'an, tuh kayak monyet. Bayangin muka anjing. Tuh, begitu. Kalau tidak ikut aturan Allah, memenuhi kebutuhan hidup dan naluri, nggak ikut aturan Allah, berpikir sesuai Al-Quran wa Sunnah, bayangin muka anjing. Jangankan tingkahnya, mukanya tuh. Mau mukanya kayak anjing Ustazah? Nggak mau ya. Nah, atau lebih rendah dari kerbau, binatang ternak tuh. Badannya gede, ya badan gede, otak nggak ada. Tuh kayak kerbau. Mau Ustazah kayak kerbau? Ah, tentu tidak. Nah, sekarang coba Bu Nurul minta semuanya, ya, dalam hitungan ketiga, pejamkan matanya. 1, 2, 3. Tarik napas dalam, hembuskan. Tarik napas dalam, hembuskan. Bayangkan muka monyet. Bayangkan muka anjing sekarang. Bayangkan badan kerbau sama muka kerbau, sapi. Katakan dalam hati, maukah kita kayak kera, kayak monyet? Mau nggak kita kayak anjing? Mau nggak kita kayak sapi? Ya, silakan buka matanya. Mau nggak Ustazah? Enggak. Tidak mau. Ya. Kalau tidak mau, mari kita program pemikiran kita dengan Al-Quran. Ya, kalau tidak mau, mari kita program pemikiran kita dengan Al-Quran. Mau Ustazah? Mau. Insya Allah mau. Mau Insya ya. Allah. Ya, kalau mau bersiap, fokus, ya, fokus, terima, bayangkan bagaimana para sahabat bersungguh-sungguh belajar, menangkap, menyambut hidayah, ya, ketika bersama Rasulullah, belajar bersama Rasulullah. Bagaimana kesungguhan para sahabat
sikap sahabat untuk menyambut hidayah dari Allah, kata demi kata yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa? Ya, sehingga akhlak sahabat itu sangat-sangat berupaya untuk mengamalkan isi Al-Quran. Next. Ya. Nah, sekarang apa itu berpikir? Ya. Berpikir merupakan upaya menilai setiap benda. Jadi benda itu dinilai. Misalnya buku. Buku. Ini buku siapa ya? Boleh nggak ya diambil ya? Itu kata menilainya. Ya. Boleh nggak ya dipakai ya? Kalau boleh dipakai, ini punya orang gimana caranya ya? Kan menilai. Jadi, berpikir merupakan upaya menilai setiap benda yang kita indra. Kata indra. Karena nggak semua kalau dibilang indra itu paham. Lingkari kata indra. Indra itu melihat. Benda yang kita lihat. Benda yang kita dengar. Yang kita rasa, kita raba. Ya. Nah, benda. Kemudian perbuatan yang kita pilih. Kita mau ambil atau kita tidak ambil. Kita mau minum atau kita tidak minum. Kita mau pergi atau tidak pergi. Ya. Jadi benda yang kita indra, ya, upaya menilai benda yang kita indra dan perbuatan yang akan kita pilih, dengan apa kita nilai? Dengan informasi yang sudah dimiliki atau pengetahuan yang sudah kita miliki. Ya, misalnya kita sudah punya pengetahuan sebelumnya. Kalau punya orang, kita mau pakai, kita pinjam. Kalau punya orang, kita mau pakai, kita boleh dengan pinjam, boleh dengan beli. Gitu. Nah, sekarang ada benda, itu pengetahuan yang udah ada. Kemudian, ya, ada benda kegeletak. Kita nilai nih, ini boleh nggak ya kalau Ana ambil? Oh, punya Ana. Oh, boleh. Oh, ini punyanya Bu Sardi. Nggak boleh langsung diambil begitu aja. Tadi dengan dua cara kan? Pengetahuan kita bilang. Dengan dua kan? Dengan minjam atau kita beli. Nah, itulah namanya proses berpikir. Sampai di sini paham nggak yang namanya mikir? Paham ya? Nah, jadi Insya Allah kita paham. Ya. Dan ini sampai ustazah bisa membahasakannya ke orang tua. Bisa membahasakannya ke diri kita sendiri. Nah, sekarang kan Bu Nurul lagi bicara ke ustazah. Ke diri Bu Nurul juga. Sampai bisa kita menjelaskan ke diri kita sendiri apa itu berpikir. Ya. Oke. Nanti ini dites ya para Kepsek ya, guru-gurunya ya. Bukan soal hafal, tapi mereka paham. Kalau paham itu mereka harus banyak menyebutkan contohnya. Ya. Nah, bagaimana caranya? Next, ya. Tadi kan ada kata pengetahuan sebelumnya, ya enggak? Ya kan? Ada kata pengetahuan sebelumnya. Berpikir adalah menilai sebuah benda yang diindra
atau perbuatan ya yang akan dipilih dengan pengetahuan sebelumnya atau dengan informasi sebelumnya atau pengetahuan yang dimiliki. Ya. Nah, sekarang proses masuknya pengetahuan itu seperti apa? Ya, ke dalam diri kita. Masuknya itu melalui penginderaan, melihat, ya, mendengar, ya, meraba, ya. Nah, dengan merasakan itu melalui proses mengindra. Kita bisa aja, ya, kita misalnya mendidik anak itu hasil dari penginderaan kita terhadap ibu kita mendidik anak. Itu pengetahuan mendidik anak ustazah itu hasil dari penginderaan ustazah terhadap apa yang dilakukan oleh ibu ustazah. Oke. Kemudian masuk ke otak. Terus tersimpanlah menjadi pengetahuan. Paham ya? Nah, bisa juga pengindraannya yang diindra itu bisa dari perbuatan orang-orang di sekitar kita. Ya, makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau mau jadi soleha, berkumpul dengan orang-orang yang soleha. Karena tadi proses masuknya pengetahuan diantaranya adalah dengan penginderaan, ya, melihat, mendengar, merasakan, ya. Nah, merasakan apa saja perbuatan orang di sekitar kita itu bisa masuk menjadi pengetahuan yang kita miliki, ya. Bisa juga dengan apa? Dengan baca buku, ya enggak? Ya, dengan baca buku kan melihat itu kan? Kita lihat, kita kirim ke otak, terus tersimpan, ya enggak? Bisa juga dengan taklim begini, dengan mendengarkan. Ini dengan mendengarkan kan? Dengan mendengarkan kajian-kajian, dikirim ke otak, terus disimpan. Paham sangat kuat. Insya Allah paham. Insya Allah paham. Paham ya. Nah, proses masuknya pengetahuan ini pada diri manusia itu mulai dari 3 bulan dalam kandungan. Siapa yang pertama kali memasuki 3 bulan dalam kandungan? Siapa, Ustazah? Allah. Ya, di sanalah Allah berikan potensi tauhid. Langsung ditalaki sama Allah. Ya kan? Ditalaki sama Allah. Apakah kata Allah, apakah aku adalah Tuhanmu? Kemudian ruh ya menjawab, ya, engkau adalah Tuhanku, aku bersaksi. Ya, barulah ruh itu dihembuskan ya ke dalam janin. Makanya 3 bulan, 4 bulan tuh janin bergerak. Ngerasa nggak yang sudah hamil? Ngerasa nggak? Nah, itu pertanda bahwasannya kita sudah punya pengetahuan tuh sejak usia 3 bulan. Siapa yang memberikan pertama kali adalah Allah. Ya. Nah, kemudian terus tuh mulai dari ibu, ya, ibunya bicaranya bagaimana, kebiasaan ibu tiap hari ya dalam hamil, terus ketika melahirkan, terus itu diserap terus, ya. Diserap terus. Ustazah. Nah, dia menyerap terus. Jadi, daya tangkap kita terhadap pengetahuan ya nanti sampai di usia tamyiz dia masih menyerap aja.
Bagaimana cara makan ibu, cara bicara ibu, ya kan? Orang-orang di sekitar, cara melihat ibu, cara semuanya dah. Apa yang dikatakan ibu, apa yang diajarkan ayah, ya kan? Semua kebiasaan dari ayah, ibu, dan orang-orang sekitar kita itulah menjadi pengetahuan kita. Ya, sampai sekarang. Ya, pengetahuan itu melekat pada diri kita. Nah, itu sampai pengetahuan ya, Ustazah ya. Nah, sekarang proses berpikir itu sendiri bagaimana prosesnya? Ya. Tadi kita ngelihat nih benda. Kita melihat perbuatan, ya. Terus kita kirim ke otak. Otak mencari tuh data-data pengetahuan. Muncul yang kita lihat adalah dompet di jalan. Kata pengetahuan kita, kalau bukan punya kita, walaupun kita lihat ada uang segepok, jangan diambil, kata pengetahuan kita. Ya kan? Nah, itu namanya proses berpikir. Ya, tadi proses berpikir, ya kan? Menilai. Ya enggak? Tadi menilai benda yang diindra, ya, perbuatan yang akan dipilih dengan pengetahuan. Sampai di sini paham belum? Sampai di sini paham? Insya Insya Allah paham. Iya, sampai dirasain ya. Gimana caranya kita mikir gitu. Nah, ya ini udah Bu Nurul ilustrasikan, deskripsikan dengan bahasa yang sangat mudah sekali. Ya. Nih. Nah, pengetahuan tadi ya, dia membentuk dua pemikiran. Ada pemikiran positif, ada pemikiran negatif. Ya enggak? Kalau masuknya itu inputnya, tadi kan proses masuknya pengetahuan ya enggak? Kalau proses masuknya itu pikiran yang positif, maka dia jadi positif pengetahuan kita. Ya enggak? Kalau pemikirannya negatif yang masuk, maka pengetahuan kita, pemikiran kita menjadi negatif. Paham sampai di sini? Misalnya gini, kalau dulu yang diamati emaknya marah-marah, ngomel-ngomel, suka jambak, suka mukul, misalnya gitu ya. Terus ustazahnya nggak nimba-nimba ilmu lagi, nggak belajar lagi. Cuman dapatnya itu aja ya dari pengalaman yang didapat melihat dari orang tua. Ya enggak? Nah, kira-kira pengetahuan yang masuknya apa? Pikiran yang masuknya? Negatif, jambak-jambak. Iya, negatif. Tetapi kalau ustazah kemudian ya sudah belajar, ya udah belajar, misalnya kayak guru-guru lama itu lebih kurang hampir 15 tahunan udah parenting kayak gini. Nah, pasti yang masuk itu udah pemahaman positif, ya. Jadi nanti punya pengetahuan positif dia. Paham sampai di sini pemikiran positif dan negatif? Insya Allah. Insya Allah. Nah, sekarang Bu Nurul akan membedakan, ya. Di dalam Al-Quran was Sunnah, kalau pemikiran positif itu maksudnya ya adalah pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan aturan Allah wa Rasul. Ya. Kalau pemikiran negatif
itu adalah pemikiran yang tidak sesuai dengan aturan Allah wa Rasul. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, insya Allah. Nah, ya. Kenapa Bu Nurul perjelas? Karena menurut psikologi barat, ya, pemikiran yang positif adalah kalimat-kalimat yang tidak ada kata tidak. Paham? Rajin, belajar, menulis, bermain, tidur, ya enggak? Ya, kalau pemikiran yang negatif itu ada kalimat tidaknya. Jangan pukul. Jangan ambil. Paham? Paham. Jadi di dalam Al-Quran wasunnah belum tentu ada kata tidak itu termasuk pemikiran yang negatif. Misalnya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, wahai belahan jiwaku, jangan engkau sekutukan Allah. Itu pemikiran positif atau negatif? Positif. 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 Ya, nah, paham ya? Insya Allah paham. Oke. Lanjut. Jadi nggak dimakan kan? Dimakan. Habisin nanti. Dimakan Kan nggak boleh minum dulu. Makan dulu Lanjut nggak sampai ya. baca, tutup nanti. Lanjut sampai apa itu berpikir positif. Next. Terus. Operator. Terus. Ya. Apa itu berpikir positif? Berpikir positif adalah cara berpikir secara logis yang memandang sesuatu dari segi positifnya, baik terhadap dirinya sendiri, orang lain, maupun keadaan lingkungan. Sehingga ia tidak akan putus asa atas yang dihadapinya dan mudah dalam mencari jalan keluar. Ya, tadi lebih spesifik Bu Nurul udah katakan berpikir positif itu apa? Berpikir yang sesuai dengan aturan Allah wa Rasul. Ya. Nah, kalau secara umum misalnya gini. Semangat. Gitu ya. Semangat. Saya semangat, saya bahagia. Ya kan? Saya mencintai anak saya. Gitu ya. Anak saya rajin, alhamdulillah. Anak saya sudah sholat maghrib, alhamdulillah. Suami saya sudah jadi imam dalam sholat saya, alhamdulillah. Kami sekeluarga sering belajar bersama. Alhamdulillah hari ini saya dan anak bisa berdiskusi bagaimana bisa lebih mencintai Allah. Alhamdulillah kami bisa makan bareng. Alhamdulillah hari ini kami bisa canda-canda dengan baik. Alhamdulillah kami sudah sholat duha. Alhamdulillah anak saya sudah bantu saya cuci piring. Alhamdulillah saya sudah bantu para santri menghafal Al-Quran, itu berpikir positif. Ya. Terus berpikir negatif. Next. Berpikir negatif adalah pola atau cara berpikir yang lebih condong pada sisi negatif dibanding sisi positif. Pola pikir ini bisa tampak dari keyakinan atau pandangan yang terucap. Jadi orang itu berpikir negatif
bisa dilihat dari raut mukanya. Misalnya cemberut aja gitu. Itu pasti hatinya, saya sebel, saya kesel, saya males, jengkel banget. Kan gitu cemberut. Gitu. Itu bisa terlihat dari raut wajahnya, ya. Nah, bisa juga dari pola ucapannya. Ngapain sih ngurusin orang aja? Nah, itu kalau orang ngomong begitu, dia lagi berpikir positif atau negatif? Negatif. Negatif. Kalau dia lagi ngomongin orang aja, nah itu dia lagi berpikir positif atau negatif? Negatif. Kalau dia mulutnya menghina aja, dia lagi berpikir positif atau negatif? Negatif. Negatif. Kalau dia mencela aja, anaknya dicela, suaminya dicela, mertua dicela, orang tua dicela, dia lagi berpikir positif atau negatif? Negatif. Lagi berpikir negatif. Ya, lagi berpikir negatif, ya. Nah, terus sikapnya, ya kan? Pintu dibanting, ngelipet, beresin tempat tidur, bantalnya dilempar-lempar, ya kan? Nah, itu lagi berpikir positif atau negatif? Negatif. Negatif. Nyisirin anak, bingung orang itu nyisirin apa nyambak gitu. Cuk, 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 gitu kan. Nah, itu lagi positif atau negatif? Negatif. Lagi negatif. Ngambilin piring suami misalnya didorong sampai misalnya bunyi klok gitu kan. Air ngasih tempat minum misalnya sampai airnya tumpah-tumpah. Sedikit dihentak ya. Itu positif atau negatif? Negatif. Iya, biasanya kalau lagi begitu emak-emak karena apa tuh? Nggak dianterin, mau pergi, ya ada proposal, ada proposal yang diajukan tidak di ACC, ya kan? Nah, kalau bicara tidak didengarkan, nah mulai tuh emak-emak, ya kan? Nah, itu karena ada pikiran yang negatif. Itu tampak, baik positif ataupun negatif, itu dia tampak dari cara bicara. Ya, cara bicara, cara bersikap, ya, perilaku dia sehari-hari itu sangat tampak. Selanjutnya, apa manfaat dari berpikir positif? Ya, manfaatnya adalah ide kreatif muncul saat kita sedang berada dalam state positif. Jadi, kita selalu punya ide-ide keluar dari masalah. Kita berpikirnya positif. Misalnya gini. Sembuh. Ini anak-anak kayaknya sudah agak kurang mau belajar dengan saya di kelas online, misalnya gitu. Oh, mungkin coba kita lihat dulu video-video kita. Ya kan? Menarik enggak? Jangan-jangan karena video saya yang kurang menarik. Nah, mulai dicek tuh. Ya kan? Mulai dicek. Oh iya, ternyata warna-warnanya burem, videonya burem, gitu ya. Atau lihat muka kita. Oh, ternyata saya bikin video ini belum mandi, misalnya. Ya kan? Nah, atau saya bikin video ini belum gosok gigi. Atau saya bikin video ini karena habis marah. Oh ya, video-video ini saya bikin tidak dengan hati, tidak dengan cinta. Jadi dia tidak hidup. Nah, lebih kreatif nggak kalau kita berpikir positif? Lebih kreatif kita, ya. Misalnya lagi nih, kita ngadepin anak, ya kan? Ngadepin anak. Anak kita tuh rame banget misalnya. Apalah misalnya contohnya kita pengennya dia murojaah misalnya.
Dia belum mau tuh murojaah. Ya kan? Misalnya dia usianya TK lah. Dia belum mau murojaah. Kalau kita berpikir negatif, pasti bawaan kita marah dah. Kita berpikir negatif gini, males banget sih anak saya gitu ya. Ini dia nih nggak mau nih, misalnya gitu. Kita kan berpikir negatif tuh ya. Akhirnya kita kreatif nggak untuk melakukan sesuatu yang baik gitu. Enggak kan? Tapi kalau kita berpikir positif, dia nih mau sebetulnya. Cuman kali cara saya yang memotivasinya kurang tepat. Ya kan? Kurang tepat saya mengajaknya, membujuknya itu kurang tepat, bahasanya kurang pas. Masih kalimat perintah, ayo ngaji, ayo ngaji, ayo ngaji gitu. Nah, kan mungkin ada cara motivasi, Bu Nurul nggak tahu di ruang ini, di kajian TK ini sudah Bu Nurul jelasin belum? Cara motivasi itu kan ada 2. Bisa motivasi dengan khauf, bisa motivasi dengan roja, ya. Misalnya, ayolah nak ngaji biar nanti dapat pahala, biar nanti kita sama-sama di sorga. Ada anak pas dengan yang roja. Ada anak pasnya dengan khauf. Kalau nanti nggak ngaji, Ade nggak bisa. Teman-teman udah pada bisa ngaji. Ade belum bisa. Masih alif ba. Teman-teman udah pada bisa. Ah, begitu. Atau nanti orang pada ke surga, barisan para malaikat. Ade nggak di barisan malaikat, di barisannya setan. Kan menghindar. Nah, jadi bisa dengan 2 komunikasi tadi. Nah, nanti pahami anak kita, lebih efektifnya dia pakai komunikasi yang mana. Itu ya, kreatif. Jadi dia lebih kreatif. Atau begini, kita nyuruh dia untuk murojaah. Ayo murojaah, dia nggak mau. Oh iya, mungkin situasinya belum terkondisi. Nah, itu kan kita berpikiran positif, bukan ke anaknya. Mungkin kondisinya belum kondusif. Misalnya TV masih nyala, abangnya masih lompat-lompat, atau abangnya masih makan. Ya enggak? Itu enggak kondusif. Nah, bisa jadi. Nah, makanya kita berpikiran positif ya, agar lebih kreatif. Oh iya, berarti abang berhenti dulu sama-sama. Sekarang semuanya ngaji. Kalau semuanya ngaji, ngaji semua. Jam makan, makan semua. Kalau sudah waktunya selesai, selesai semua. Nggak ada lagi cerita ngemil gitu. Ya, nah itu namanya berpikir positif, melahirkan kreativitas. Ya, saya nggak tahu Ustazah sudah ngerasain banget belum di poin ini. Berharap Ustazah udah kegambar banget tuh. Ya, kalau Ustazah berpikiran negatif, Ustazah bisa bikin video yang bagus nggak? Nggak bisa. Ya, bisa bikin RPP nggak kalau sudah sebel aja bawaannya? Bisa nggak? Nggak bisa. Ustazah kalau sudah marah-marah aja, bisa nggak misalnya senyum aja sama suami? Bisa? Udah bawaannya udah sebel. Bisa Ustazah siapin piring, makannya, bajunya, bisa Ustazah? Nggak bisa, ya kan? Nggak bisa. Atau Ustazah sudah kesel aja, marah-marah aja. Bisa nggak Ustazah kreatif, misalnya ganti spray warna apa, bisa nggak? Nah, nggak bisa, ya kan? Itu juga ke anak. Misalnya Ustazah mau masak, kalau udah kesel, sebel, nah masaknya jadinya seadanya aja, ya kan? Udah males aja bawaannya, ya. Terus kalau berpikir positif, solusi mudah terlihat. Jadi kalau kita tenang, ya, kalau kita damai, hati kita senang. Nah, solusi tergambar nggak? Banyak nggak kita mau bikin apa? Tergambar nggak?
Sangat bisa ya. Terus kalau kita berpikir positif, wajah kita itu cerah, senyum, ya enggak? Bahagia, terpancar dari muka. Kalau orang sakit gigi, mukanya orang sakit gigi. Dengan orang baru nerima honor bulanan, beda enggak? Beda. Ya, walaupun sakit gigi terus terima honor juga mukanya beda antara sakit gigi di bulan tua dengan sakit gigi di bulan muda, ya kan? Wajah terlihat lebih cerah, ya. Suara saya jelas nggak, Ustazah? Jelas, Suara saya Ustazah. masih jelas nggak terdengar? Orang yang positif lebih disukai. Jadi kalau Ustazah lebih senang lihat orang yang mukanya cerah, senyum, energik, ceria. Senang nggak? Senang. Kalau coba lihat pasangan, anak, saudara, atau guru-guru, bawaan yang ngeluh aja. Padahal baru ganti motor. Ngeluh aja. Saya tuh sebel banget. Anak saya, sama suami saya. Padahal baru aja beli rumah. Ada nggak orang begitu? Harian setiap hari kalau masuk ke kantor, ke sekolah, ke Beki, ngeluh aja. Nyenengin nggak orang begitu? Tidak. Ya. Terus orang positif memandang lebih banyak peluang. Jadi kalau kita berpikiran positif, itu kita ngelihat banyak peluang tuh. Misalnya gini. Ini nggak bisa nih, belum bisa. Ya Allah, kasihan banget ya anak-anak. Belum bisa-bisa ngapalnya. Terus kita peluk. Kita kan berpikiran positif. Positifnya apa? Kasihan ya anak-anak. Sayang, kesian banget, ngapalnya belum bisa, misalnya gitu. Atau, kasihan banget anak-anak, belum bisa sholatnya, gitu kan. Terus karena kita kasihan, sayang, terus kita berpikir tuh, gimana caranya biar anak kita ini bisa hafal. Gimana caranya agar anak kita ini wudunya benar. Terus kita dampingi, hari ini tangan dulu dah, yang benar. Nanti cuci mulutnya kumur-kumur. Nanti basuh hidungnya, cuci mukanya, cuci tangannya, sehari dibimbing gitu. Kan kegambar kalau kita berpikiran positif gitu. Kalau suami kita misalnya nggak kerja, kita berpikiran positif. Oh, ini mungkin cara Allah ya, cara Allah agar anak-anak bisa mendapatkan pendampingan dari abinya, dari ayahnya lebih khusus. Ya kan gitu. Itu kita berpikir positif. Terus atau kasihan yang sana, yang dalam, dia sangat bersedih sekali karena belum bisa memberikan kebutuhan keluarga. Nah, kalau sudah berpikiran begitu sebagai istri, kita melihat peluang nggak? Melihat peluang, kita bantu ya, bantu pemasaran misalnya dagangan suami, usaha suami, atau kita bertanya ke teman-teman, mungkin suami bisa ikut usaha atau bekerja atau apa. Nah, itu bermula dari berpikir positif. Tubuh lebih sehat. Jadi banyak sekali karena pemikiran negatif itu kena ya pusing, paling enggak pusing. Sudah pusing terlalu lama jadi migrain.
Migrain terlalu lama jadi mah. Ya kan, udah dah kemana-mana dah penyakitnya kalau sudah mah. Ya. Nah, terus kalau semangat positif menghasilkan akan lebih banyak karya. Kita bisa lebih banyak untuk berdakwah. Sampai di sini udah terasa belum kalau kita ya berpikiran positif apa yang akan kita dapat? Baikan. Ya. Udah, ya. Oke, lanjut. Lanjut, next. Selanjutnya. Selanjutnya. Oke. Nah, isi pikiran, balik lagi ke yang tadi. Ya, oke. Yang ini. Jadi, kunci perubahan. Nah, tentu Ustazah, kulu bani Adam khotoun. Setiap bani Adam itu, setiap manusia itu pasti ada salah. Ya enggak? Nah, apakah kesalahan kita mau dibawa mati? Tentu tidak. Ya, kita tidak ingin kesalahan kita dibawa mati. Makanya Allah sangat mencintai orang-orang yang mau berubah, ya, mau bertaubat. Sampai Rasulullah itu ya dalam satu majelis 100 kali mengucapkan kata-kata mohon bertaubat kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah. Karena apa? Allah itu mencintai orang-orang yang mau berubah, orang-orang yang mau bertaubat. Ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kunci perubahan itu adalah diawali dengan isi pemikiran. Ya. Kalau pemikirannya positif, maka tindakannya positif. Hasilnya juga positif. Kalau isi pikirannya adalah Al-Quran dan hadis, maka tindakannya juga Al-Quran dan hadis. Maka hasil tindakannya juga sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kalau isi pikirannya adalah sinetron Korea, maka tindakannya mending mukanya kayak artis Korea. Mukanya kayak kita. Tingkahnya kayak orang-orang diisi sinetron Korea. Atau tindakannya seperti dalam film-film India. Nah, gitu ya. Hasilnya juga akan seperti itu. Kalau isi pikirannya sinetron, tindakannya juga seperti kisah sinetron, pengkhianatan, istri yang pembangkang, suami yang berzina, anak yang melakukan pergaulan bebas. Nah, hasil tindakannya juga kehancuran diri sendiri, ditinggalkan suami, atau meninggalkan suami, atau meninggalkan anak, atau ditinggalkan anak, atau ditinggalkan oleh lingkungan, hancur. Kalau isi pikirannya rusak. Jadi, kalau ingin perubahan yang baik, maka isi pikiran dengan pemikiran positif. Isi pikiran dengan Al-Quran wasunnah. Maka tindakan pun akan menjadi tindakan Al-Quran wasunnah. Hasilnya juga sesuai dengan Al-Quran wasunnah. Nah, ini seperti yang Ustazah sudah lakukan, kita sudah lakukan dengan kuantum kepribadian, ke anak-anak, ya. Setiap ayat, satu ayat itu kita masukkan betul ke pemikirannya, ya enggak?
Sampai tergambar tindakannya seperti apa kalau ayat itu. Ya, terus nanti hasil tindakannya seperti apa. Ya enggak? Nah, sejatinya juga ustazah seperti itu. Masukkanlah. Mau masukkan dari yang mana dulu? Juz 30. Boleh. Ya, masukkan dari juz 30. Isi pikiran ayat pertama. Atau kelompok pertama tentang kiamat. Kelompok kedua tentang neraka. Kelompok ayat ketiga tentang surga. Nah, nanti dia akan menghasilkan sebuah tindakan. Beriman kepada hari kiamat, pemikiran beriman kepada hari kiamat, dia melahirkan tindakan apa? Takut kalau meninggalkan syariat Allah. Ya enggak? Jadi hasil perbuatannya nanti apa? Taat pada Allah. Nah, ini harus betul-betul ya, masuknya pelan-pelan, pelan-pelan sampai lahir tindakan dan lahir hasil. Nah, ini macam-macam keyakinan. Next. Keyakinan, ada keyakinan yang memberdayakan, ada keyakinan yang membatasi, ya. Keyakinan yang mendukung, keyakinan yang memberdayakan adalah keyakinan yang mendukung kita mencapai hasil yang kita inginkan. Misalnya saya ingin berkumpul sekeluarga di surga Firdaus Allah. Saya bahagia kalau saya ikut aturan Allah. Saya senang betul anak saya sholat. Saya bahagia suami saya taat dan membuat kami taat. Itu memberdayakan dia. Ya enggak? Tapi kalau keyakinan yang membatasi, keyakinan yang menghambat kita mencapai hasil yang kita inginkan. Saya bahagia itu bagi saya kalau keinginan saya terwujud. Wah, itu orang bisa stres. Ya enggak? Enggak usah keinginan sama orang dah. Keinginan sama diri sendiri. Saya tanya, Ibu pengen enggak Ibu cantik? Pengen kan? Ada enggak perempuan yang enggak ingin cantik? Enggak ada kan? Nah, kita ngaca. Kita ngaca diri. Keinginan kita aja sendiri, diri kita bisa penuhi nggak? Nggak bisa. Ya nggak? Apalagi orang lain. Ya. Nah, sekarang, Ibu pengen nggak menjadi seorang ibu yang pandai? Pengen. Sekarang coba Ibu, apakah kenyataannya kita sudah pandai? Terkadang diri kita sendiri itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi kalau bahagia itu adalah ketika apa yang kita inginkan itu terwujud, maka kita bahagia nggak sepanjang hidup? Pasti tidak bahagia. Ya, dipastikan tidak bahagia. Kadang aja kita pengen pakai baju warna abu-abu. Ternyata baju warna abu-abu kita masih di jemuran, belum digosok. Ya kan? Karena begitu aja tuh. Nah, kalau standar bahagia kita adalah tadi keinginan kita terwujud, maka hal sepele aja tidak terwujud, kita bahagia nggak? Kita tidak bahagia. Nah, itu namanya keyakinan yang membatasi. Begitu juga rumah tangga. Kalau misalnya keyakinan kita yang positif menurut Al-Qur'an Al-Qur'an wa sunnah misalnya begini. Saya itu bahagia kalau suami saya taat kepada Allah dan bawa kami sekeluarga untuk taat dan masuk dalam surga Allah. Ya enggak? Nah, jadi itu jadi memberdayakan. Bagaimanapun hidup kan pasti banyak yang ditemu, ya enggak? Suami juga manusia. Ada salahnya, ada salah naruh baju, ada
salah naruh handuk, ada salah naruh piring, iya nggak? Tapi kalau itu menjadi patokan bahagianya, walaupun ada kesalahan-kesalahan, kita tetap bahagia nggak? Tetap bahagia. Yang lain kita berproses. Apa namanya, salah naruh hati misalnya ya, hati suami salah taruh gitu ya. Nah itu ya bisa aja ya kan, karena kebiasaan salah naruh baju, naruh sepatu salah. Makanya hati-hati di treatment ya ibu-ibu suaminya ya. Kalau ada yang suka salah-salah naruh baju, naruh sepatu, nah hati-hati Bang, Mas, nanti salah naruh hati gitu ya. Nah, jadi kalau kita patokannya adalah saya bahagia kalau dia bawa saya ke surga. Selama dia bawa saya ke surga, walaupun sulit, ya kita akan jalani bersama. Nah, gitu. Begitu juga anak-anak, misalnya. Saya bahagia kalau anak saya bawa saya ke surga. Saya bahagia kalau anak saya taat sama Allah, gitu ya. Nah, kita bahagia kalau anak kita taat pada Allah. Jadi standarnya itu, kalau misalnya anak kita nggak bisa matematika, nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa apa, kita masih nggak terlalu masalah gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa matematika ya sebodoh amat, nggak usah diajarin, ya nggak juga begitu ya. Tapi kita ada standar yang memberdayakan kita gitu loh, yang memberdayakan kita. Dan itu keyakinan yang maha sempurna, kebenaran yang maha sempurna, yang memberdayakan itu adalah sebuah keyakinan, kita pilih sebuah perbuatan atau benda, itu kalau Allah sayang sama kita. Kita pilih. Nah, itu keyakinan yang memberdayakan. Ya. Jadi menurut Al-Quran wa Sunnah, keyakinan yang memberdayakan itu adalah apabila Allah ridho sama kita, kita pun senang melakukannya. Paham ya? Oke. Terus keyakinan yang membatasi. Tadi, saya nggak bisa, males banget, sebel banget, kesel, saya nggak siap. Saya kecewa, nah itu keyakinan-keyakinan yang membatasi. Anak saya nggak bisa, suami saya nggak setia, suami saya kasar, anak saya nakal, anak saya nggak mau dengar saya, anak saya itu nggak suka beres-beres, anak saya itu gitu. Itu keyakinan yang membatasi. Misalnya murid saya itu apa ya, males gitu. Nah, itu keyakinan yang membatasi ya. Next. Sampai di keyakinan Bu Nurul ya. Lanjutnya, keyakinan penghambat akan membatasi potensi kemampuan. Lanjut Ustazah, operator. Nah, kalau keyakinan kita ya, keyakinan kita jelek, jadi gini, hasil jelek itu dari keyakinan bahwa kita sulit dan tidak mungkin. Misalnya gini, kita udah ngomong dulu nih, saya tuh nggak bisa. Kalau udah saya tuh nggak bisa, kita mau usaha nggak? Nggak mau usaha. Kalau kita tuh udah ngomong saya nggak bisa, pasti nggak usaha. Kalau udah nggak usaha, hasilnya jelek nggak? Jelek. Kalau kita udah bilang, saya itu kesel sama suami. Tindakan kita, raut muka kita, baik apa buruk? Buruk. Buruk kan? Buruk. Hasilnya jadi jelek nggak? Jadi jelek. Jadi betul-betul suami itu nggak perbuatannya, sikapnya sesuai dengan keinginan kita tadi. Misalnya lagi, anak, ya, nakal banget sih, gitu. Nakal kan jengkel berarti, keyakinan kita anak kita tuh nakal, ya kan? Akhirnya kita jengkel, ya nggak? Kalau kita sudah jengkel, keyakinannya tadi negatif, ya, oh anak saya nakal banget, ya, keyakinannya begitu.
Nanti tindakannya menjadi jelek nggak? Jelek tindakan kita. Bisa kita pukul, kita marahi. Nanti hasilnya dia bertambah nakal nggak? Bertambah nakal karena di sana tidak ada penjelasan. Ya, tidak pernah anak itu dijelaskan. Malah dia bisa saja jadi dendam, jadi marah, jadi benci sama orang tua. Jadi bertambah-tambah nggak dalam tanda kutip nakalnya? Jadi bertambah-tambah. Masih banyak, Bu Nurul, cukupin sampai tandain ya. Sampai keyakinan penghambat akan membatasi potensi kita. Sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Ini diharapkan bisa dipahami. Ya, nanti ada beberapa video yang wajib didengarkan. Ya, nanti didengarkan satu persatu sampai rampung. Semoga nanti membantu ya materi ini. Nah, ini menjadi kunci nanti untuk pemrograman diri dengan Al-Qur'an ya. Nah, sampai di sini Ustazah, nanti Al-Qur'an yang kita program itu dia menjadi sebuah keyakinan yang memberdayakan ya. Nah, keyakinan yang memberdayakan tadi, dia akan menghasilkan tindakan yang apa? Yang Qur'ani, yang sunnah. Nah, hasilnya yang diridhoi oleh Allah. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Mungkin bagi guru yang mau bertanya, disilahkan boleh melalui chat atau secara langsung. Ustazah, Ana mau bertanya, Ustazah ya. Ya, silakan. Ustazah, syukran Ustazah. Bagaimana kan di kelas Ustazah, bagaimana memberitahukan kepada anak ketika dinasehatin, dia bilang ibu guru kok suka marah-marah, sedangkan ibu ketika temannya nasehatin. Sebelum Ustazah, halo. Biar kajian, halo. Ya Ustazah. Biar kajian kita nggak pecah, sekarang semua pertanyaan difokuskan kepada pemrograman pemikiran dengan Al-Qur'an khusus untuk Ustazah. Jadi nanti ini permasalahannya bukan permasalahan ke anak, tapi ke diri Ustazah. Ya, biar nggak lari nih. Ya, biar saya bisa ngukur dari pertanyaan itu nanti bisa diukur Ustazah paham atau betul. Paham atau tidak. Atau tidak ada pertanyaan, itu juga bisa dilihat. Berarti Ustazah masih bingung. Bingung mana yang mau ditanya. Karena masih belum jelas semua. Ya, Afwan ya. Jadi lebih fokus kepada materi dulu. Ya, jadi sekarang kita mau memprogram pemikiran dengan Al-Qur'an, guru-guru bait Qur'ani. Oke, ya. Nah, silakan. Ayo Ibu Guru yang mau bertanya disilakan, boleh melalui chat atau secara langsung. Sekarang Ana tanya, apa yang sudah dirasa ketika mendapatkan materi ini? Ya, apa yang sudah dirasa? Apa yang sudah dirasa dari di sini dan di sini ketika mendapatkan materi ini? Siapkan jawabannya, Ana akan minta satu persatu. Mana, Zah?
Sekarang coba Ana minta siapkan. Bu Sari. Ana, Insya Allah, Ana semakin paham dengan yang tadi Ustazah sampaikan. Kalau perasaan Ana yang Ana rasakan saat ini, subhanallah ya, ternyata mengajar pun harus dengan hati, satu. Kedua, karena berpengaruhnya itu lumayan buat anak-anak, apalagi calon generasi umat. Apabila seorang guru dalam kondisi tadi punya pemikiran negatif, maka anak jadi berpengaruh menghasilkan yang negatif. Tapi bagaimana dengan diri kita sendiri memperbaiki untuk lebih dekat lagi dengan Al-Quran, insyaallah anak itu juga akan menghasilkan yang positif karena bu gurunya pun mempunyai pemikiran yang positif. Adapun kendala di anak yang bermasalah dengan latar belakang dari orang tua itu tidak memacu bu guru untuk memperbaiki, tapi disitulah peran bu guru untuk selalu bersinergi menjadikan anak itu menjadi positif. Jadi auranya dari bu gurunya yang positif, anaknya pun akan positif. Dan itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan bu gurunya sehari-hari. Baik dengan teman kerja atau teman di sekolah, lingkungan, anak sendiri, keluarga, orang-orang terdekat. Ketika memberikan aura yang positif, semuanya akan baik. Itu Ustazah. Oke. Bu Tiana. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dari hasil kajian hari ini tentang bagaimana kita berproses berpikir ya, bagaimana kita menilai suatu benda ataupun ketika akan melakukan suatu perbuatan bahwa kita harus memanfaatkan atau menggunakan akal kita sehingga apa yang kita lakukan itu tindakan maupun apa itu harus sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul inginkan gitu. Kemudian tetapi kendalanya Ustazah Nurul yang saya rasakan ya, ketika kita sudah memiliki pengetahuan sebelumnya tentang sesuatu, baik itu tentang penilaian terhadap benda ataupun perbuatan, terkadang meskipun kita berpikir positif, tetap saja ya ada kendala-kendala, mungkin apa ya, masih tetap susah gitu untuk bisa melakukan hal-hal yang berada dalam koridor ketaatan kepada Allah itu. Tetap saja ada hambatan-hambatan tersendiri gitu dari saya secara pribadi maupun dari keluarga, sehingga mungkin nantinya ketika akan memberikan apa yang kita miliki terhadap anak didik atau siswa itu masih belum optimal. Demikian. Ya bagus sekali ya kesimpulannya dan responnya. Jadi memang nanti kita arahnya akan ke sana. Ketika kita memprogramkan sesuatu yang baru ke dalam diri kita, tentu kan kita sudah ada pengetahuan lama kan, yang negatif, ya enggak? Nah, nanti kita pemahaman yang negatif ini dia dikeluarkan dulu. Nah, itu ada prosesnya nanti. Tapi poin penting saya adalah tadi Bu Tiana sudah menyatakan, sudah ada keinginan. Ini yang negatif ini kendala nih buat saya Bu Nurul. Karena ketika masuk yang positif, yang negatif ini ngalangin gitu ya Bu Tiana ya? Iya Bu, masih. Nah, iya. Begitu itu semuanya berlaku, bukan hanya buat Bu Tiana aja, buat saya dan semuanya, anak-anak, wali murid juga begitu. Ketika misalnya masuk yang baru, yang bagus, sudah mau tuh, udah ingin.
tapi nanti dia tertahan oleh pemikiran negatif yang lama. Itu bagaimana Bu Nurul? Nah, nanti itu akan ada caranya. Kita keluarkan itu. Ya, pikiran negatif itu kita keluarkan. Ya, kita keluarkan semua, kita keluarkan semua. Paham ya, Ustazah ya? Nah, nanti kita akan masuk ke pembahasan itu. Tapi udah bagus ketika sudah ada, saya harus pikiran negatif ini sangat jelek buat saya karena dia akan merusak dunia saya, merusak akhirat saya, tidak hanya merusak saya dan diri saya, bawa saya ke neraka Allah, sengsara di dunia, terlibat sabuk sari, tapi membawa orang lain, ya, membawa sengsara anak, membawa sengsara suami, bawa sengsara wali murid, bawa sengsara para siswa. Nah, tadi dalam bahasanya Bu Sari ya, kalau tadi kita misalnya punya pemikiran negatif, itu akan menghancurkan dunia kita dan akhirat kita, nggak hanya kita, anak, suami, wali murid, dan juga para siswa. Ya, nah itu bahayanya. Permasalahannya kata Bu Tiana, saya rasakan itu, tapi nanti yang negatif ini jadi pemberat Bu Nurul. Oke, udah bagus karena memang kajian kita masih batas itu, ya. Oke. Kemudian Bu Rida. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Rida, ada nggak? Tadi suaranya ada. Ada. Oh Ini iya, ada di saya sini. nggak dengar suaranya doang. Iya, dengar suaranya doang dari tadi nggak lihat orangnya. Silakan Bu Rida. Iya. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada Bu Nurul atas maklumat yang bisa jadi sebagian besar adalah maklumat baru juga buat saya. Saya lebih memahami. Kita yang baru itu menjadi peta. Nah, itu bahasa kunci Rida. Jadi peta hidup kita. Jadi Al-Quran Sunnah itu sampai jadi peta kita untuk kita melangkah dia. Ya, tadi tambahan dari Bu Tiana, ada yang baru yang bagus Nurul, tapi berat karena ada informasi negatif dalam diri kita. Bu Rida menambahkan tadi pemikiran positif tadi ya yang ada dalam diri kita jadikan sampai jadi sebuah peta perjalanan kita di dunia untuk menuju akhirat. Nah, yang mana nanti mempengaruhi kan kata Bu Ari sangat mempengaruhi bagaimana interaksi kita kepada anak, suami dan di sekolah. Ya, Bu Restu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustaz ya materi hari ini itu seperti mencabik-cabik jiwa saya. Yang pertama saya menjadi lebih positif thinking ya setiap menemukan problem masalah yang saya hadapi baik di rumah maupun di sekolah ataupun di dalam lingkungan gitu ya. Ya pertanyaan yang dari Bu Tiana itu saya juga bertanya seperti pertanyaan yang sama gitu ke Ustazah, bagaimana cara kan kadang-kadang kita tuh insecure gitu sama potensi diri sendiri. Itu gimana cara menghilangkan itu agar kita mendapatkan jalan yang baik tadi itu ya, hingga mendapat output yang baik juga. Kadang-kadang kan itu kita kepada ya aku nggak. Nah, kalau kajian yang hari perasaan hati gitu ya, lebih hati-hati lagi dalam menyelesaikan masalah, terutama pada wali murid dan anak-anak beserta guru-guru gitu. Itu aja Ustazah. Iya,
Jadi nanti memang ada caranya kita buang itu semua. Di antaranya misalnya kata, oh nggak bisa, saya itu dia sudah fakta, apa hayalan kita asumsi. Ya, kadang-kadang jadi Ya, cuma asumsi sebenarnya. Kita belum coba tapi kita udah iya, insecure duluan. iya, iya. Jadi kita suka dijajah oleh asumsi. Bisa atau tidak bisa itu kan kalau kita sudah maksimal. Ya. Nah, terus kita suka begini berpikir negatifnya. Kenapa kita bilang tidak bisa? Karena bagi kita kebaikan itu apabila kita bisa. Ya? Begitu enggak? Ya, betul. Ya. Kebaikan itu bukan kita bisa atau tidak bisa, tapi kita lakukan apa tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun diingatkan oleh Allah. Orang nggak beriman menolak, biarin aja. Kan tugasmu itu hanya memberi peringatan, bukan memaksakan orang untuk beriman atau tidak. Jadi dari situ isyarat bahwasannya, ya, insya Allah, ya, oke. Sudah. Cinangka, ada siapa di Cinangka? Bu Eti. Bu Eti, apa siapa itu? Bu Eti. Waalaikumsalam. Permasalahan yang kita itu berawal dari diri kita sendiri, bagaimana cara mengatasinya, yaitu dengan cara berpikir positif, dengan pemahaman positif, maka akan menghasilkan output positif atau jalan keluar yang positif. Ya. Mungkin itu saja. Ya, oke. Banda Aceh. Ada siapa? Banda Aceh, Butia. Ada nggak Butia? Ada Ustazah. Nah, coba Butia. Ya, Ustazah. Dari yang materi yang disampaikan tadi yang Mutia rasakan, mungkin untuk berpikir positif di sini kita jadi mendapatkan lebih ketenangan jiwa seperti itu, Ustazah. Jadi maksudnya tidak berpikir terlalu banyak ucapan-ucapan orang atau mungkin hal-hal yang kemungkinan buruk yang akan terjadi, tetapi kita lebih berpikir membangun pemikiran bahwa hal-hal positif itu pasti bisa kita lakukan seperti itu. Nah, tanpa memikirkan bahwa ya itu mungkin akan mungkin nanti akan sesuatu yang buruk yang terjadi. Tapi kita lebih berpikir pasti itu bisa saya lakukan, bisa saya lakukan seperti itu. Kemudian dengan dibarengi adanya mengamalkan Al-Quran dan Sunnah seperti itu. Mungkin itu dari saya. Oke, ya. Ya. Udah semua ya. Utusan unit udah semua ini. Ada unitnya yang belum? Enggak. Udah semua ya. Oke. Nah, nanti harapan Ana para Kepsek ya. Nanti seluruh gurunya ditanya kayak tadi, satu persatu disuruh menghayati apa isi materi hari ini. Oke, ya. Nah, penangkapan aja dulu dah, nggak usah per poin, ya. Penangkapan dulu. Nanti kalau sudah tuntas, baru nanti kita melangkah kepada upaya para guru untuk mengulang kembali, menjelaskan, ya.
poin per poin. Nanti PowerPoint-nya kita akan berikan kepada ustazah semuanya, ya. Oke ya. Insyaallah. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Nggak ada? Sepertinya tidak ada. Saya boleh nanya Ustazah. Oke. Bu Rita ya kayaknya ya tadi. Iya. Oh iya, silakan Bu Rita. Ketika kita sudah berpikiran positif, tadi saya Ya. menangkap ada satu keyakinan dihubungkan dengan yang tadi kita tidak bisa. Tapi seringkali kan kita dituntut untuk bisa gitu. Terus sementara lingkungan kita tuh menyatakan bahwa kamu bisa gitu. Nah, itu menimbulkan keyakinan agar kita berpikiran positif, kita bisa untuk melakukannya. Itu gimana Ustazah? Yang Ustazah tanyakan apa? Pikiran kita sudah berpikiran positif, kemudian untuk berkeyakinan bahwa ya kita bisa melakukannya gitu. Itu cara bagaimana yang harus yang kita punya sikap yang bagaimana, atau kita harus punya sikap yang berani tadi untuk melakukannya, atau ada memang kan ada kadang saya tuh terus terang kayaknya sih punya sesuatu yang selalu ragu gitu, kadang ragu saya nggak bisa ya, padahal sementara yang lingkungan saya mengatakan saya bisa gitu. Ya. Jadi gini, maksud ibu sudah berpikiran positif itu, ibu masih dalam pemikiran sadar, pemikiran terkontrol. Tapi dia terhalangi, ada penghalang di sini untuk memerintahkan anggota tubuh ibu. Itulah sebuah critical area atau keyakinan. Ibu yakinnya ibu tidak bisa. Nah, nanti bagaimana ini bisa diterobos nih keyakinan ibu tidak bisa. Banyak hal bisa. Memang ada pengalaman. Ibu, contohnya aja misalnya, contoh yang paling mudah. Ibu katakan ibu tidak bisa apa, misalnya. Ya, kalau misalnya yang paling kalau zamannya dulu saya kerja kan istilahnya saya presentasi gitu, tapi saya nggak bisa iya. karena saya merasa nggak menguasai ilmu itu gitu. Oh iya, ibu nggak bisa. Nah, ibu nggak bisa ini, ibu pernah coba nggak? Ada sesuatu sih kadang bukan ada sesuatu yang akhirnya ada yang saya akhirnya melakukan, ada sesuatu yang memang saya nggak bisa. Contohnya misalkan saya senang sekali Bu Nurul gitu buat suatu tulisan gitu. Tapi saya mencoba mengungkapkan suatu tulisan itu kan kayaknya saya harus belajar banyak. Tapi wacana mungkin udah ada, mungkin di sini. Tapi cara mengungkapkan, menjabarkan itu kan kayaknya kok saya nggak bisa ngelakuin gitu. Ya, oke. Tulisan sekarang. Ibu pernah coba nulis nggak? Pernah, cuman ya tulisan yang seperti kayak cuman yang apa namanya? Ya, nggak apa-apa. Ya, ibu pernah coba nulis. Oke. Berapa kali ibu coba menulis? Ya, nggak sering sih, nggak sering. Oke. Ibu kan melihat tulisan saya ketika sudah tampil di FB kan? Ibu lihat tulisan saya itu sudah tampil di WA kan? Iya, bisa jadi. Ibu tidak pernah tahu tulisan itu saya sudah edit berapa kali. Itu yang pertama. Jadi ada proses ya? Itu yang pertama. Iya, ada proses. Dari proses tidak bisa, proses salah. Yang kedua, untuk menulis misalnya satu tulisan itu, misalnya kita berapa buku yang kita baca. Nah, itu. Terus nanti setelah itu
dalam sehari berapa kali kita mencoba untuk menulis. Terus begitu nanti. Jadi memang harus dari tidak bisa itu kita harus kita tantang. Mengapa saya nggak bisa? Apa saya pernah mencoba? Nah itu ada tekniknya nanti Ibu ya. Insya Allah. Nah sekarang agak terurai nggak Ibu? Untuk satu tulisan aja. Insya Allah terbuka. Nah iya. Sama misalnya gini, Ana nggak bisa khusyuk gitu ya. Ana tuh nggak bisa khusyuk. Padahal khusyuk itu penting banget. Kita pernah mencoba nggak untuk khusyuk? Pernah Ustazah. Tapi itu lagi dia kembali lagi. Coba berapa kali cobanya? Sudah sering Ustazah. Nah sekarang kita tanya sama orang yang kita lihat tuh dia sudah khusyuk sholatnya. Kita tanya. Ternyata dia sama kita sama. Paham nggak? Nah cuman kita katakan proses kita itu gagal. Padahal dia pun mengalami hal yang sama, nggak Bu? Berarti kita lihat dia kayak khusyuk gitu. Perasaan aja. Hanya perasaan aja. Perasaan aja nggak bisa itu. Berarti ya harus kan? Harus dobrak. Iya, padahal sama prosesnya. Ternyata ketika dia khusyuk, kadang kan lepas juga. Pikiran dia lepas juga sepersekian detik, semenit. Mungkin bedanya kita sama dia lepasnya mainan detik, mainan menit. Lah kita dari takbir sampai salam baru ingat. Ya, nah jam terbang di situ letaknya jam terbang, jam uji coba gitu ya. Oke. Makasih. Ada lagi? Apa kita tutup? Segala khair Bu. Iya, afwan. Ya, makanya kalau ya bagus sekali ya. Jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk menyampaikan. Ya. Apa ibu-ibu punya pikiran negatif terhadap muka saya? Sehingga mungkin ibu-ibu agak segan untuk saya segan ngomong sama Ustazah Nurul. Ya, jadi nanti kita memang di terapi Al-Quran itu membuka ruang buat ibu-ibu nanti secara individu. Kalau memang mau ngobrol khusus lah, ya jangan kalau ibu bilang berpikiran negatif lagi tuh. Oh emang saya ada masalah kepribadian ya gitu misalnya. Saya harus ngobrol terapi ke Bu Nurul. Enggak, ngobrol aja, ngobrol ringan boleh. Itu bisa hubungin Bu Azizah ya, Ustazah boleh. Nanti kan bisa lebih spesifik, jadi lebih spesifik. Nanti kalau kelas besar begini, Bu Nurul hanya mencontohkan tadi penyeragaman atau yang memang mau bertanya kayak tadi, ya. Nah, tapi ini belum pada tahap pembuangan pikiran-pikiran negatif atau bisa sampai menjadikan pikiran positif itu sudah menjadi peta hidup kita. Itu bahasanya Bu Rida, ya. Dan itu memang bahasa kepribadian begitu. Dalam bahasa kepribadian Islam sampai menjadi huda. Sampai menjadi petunjuk hidup Al-Quran itu. Pengen kan Bu ya kita Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk hidup kita ya. Nah, coba sekarang salah satunya ya salah satunya ikuti Bu Nurul ini. Agar pikiran positif itu masuk sampai ke dalam, nggak hanya pada pemikiran sadar. Nah, ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man ahabba. Man ahabba liqa Allah Man ahabba liqa Allah Man ahabba liqa Allah Ahabballahu liqa'ahu Ahabballahu liqa'ahu
Siapa yang sangat menginginkan bertemu dengan Allah, Siapa yang menginginkan bertemu dengan Allah, maka Allah pun sangat rindu dan ingin bertemu dengannya. Allah sangat rindu dan ingin bertemu dengannya. Nah, ini Ustazah sebut terus, nyebutnya di sini. Nah, itu kita lagi programin tuh. Nyebutnya di sini. Ya, oke. Nah, caranya nanti ini semua ada ilmunya. Kalau ini kan potongan-potongan aja, contoh-contoh aja ya. Coba semuanya duduknya yang tegap. Oke. Nggak melakukan aktivitas apapun. Dalam hitungan ketiga, Bu Nurul minta pejamkan matanya. 1, 2, 3. Tarik napas. Keluarkan pelan-pelan. Tarik napas. Keluarkan pelan-pelan. Subhanallah. Ikutin dalam hati aja. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Man ahabba liqa Allah, barang siapa yang menginginkan pertemuan dengan Allah, ahabballahu liqa'ahu, Allah pun akan merindukan pertemuan dengannya. Man ahabba liqa Allah, barang siapa menginginkan pertemuan dengan Allah, ahabballahu liqa'ahu, Allah akan sangat rindu sekali bertemu dengannya. Man ahabba liqa Allah, siapa saja yang rindu sekali bertemu dengan Allah, ahabballahu liqa'ahu, maka Allah pun sangat rindu sekali bertemu dengannya. Buka matanya. Ada nggak kerinduan bertemu dengan Allah, Bu? Ada ya? Rasa ya? Ada Imas, jangan tayangan. Nah, itu diulang-ulang terus ya. Itu salah satunya. Ya, itu salah satu yang Bu Nurul programkan hari ini. Oke? Mau ngulang-ulangnya? Insya Allah. Ya. Tolong diulang-ulang. Kalau ibu-ibu bertemu dengan Allah, carilah Bu Nurul. Ya. Mungkin bisa jadi jalan buat Bu Nurul bertemu dengan Allah. Mengajarkan ini. Oke, itu aja dari Bu Nurul. Terima kasih dan mohon maaf. Mohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pelatihan kita pada hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan terus menjadi guru hebat, guru ulama besar. Saya sebagai moderator pada hari ini mohon maaf jika ada salah kata. Kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullah.
dan membaca doa di Qiraatul Majelis. Syukran Ibu Nurul ilmunya. Ya, tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan.